sekolah 1. Ya, lokakarya pengawas sekolah 2. Topiknya sudah ada di sana. Topik yang pertama adalah komunitas praktisi di bulan Agustus. Topik yang kedua adalah fasilitasi kebutuhan belajar dan berbagi praktik baik di satuan pendidikan di bulan November, 8JP. Jadi Bapak Ibu nanti akan berlokakarya dengan pengawas sekolah. Nah, inilah yang tadi kita ceritakan atau kita diskusikan bahwa pada angkatan 1 pendamping sekolah penggerak itu langsung dengan kepala sekolah. Sekarang tidak. Ada lagi ruang untuk lokakarya dengan pengawas. Kalau kemarin pengawas gabung dengan kepala sekolah, namanya lokakarya kepala sekolah dan pengawas. Sekarang sudah dipisahkan. Nanti ada lagi namanya lokakarya diskusi dengan PMO, itu masuk kepala sekolah di dalam. Kira-kira itu Bapak Ibu yang mau diulang kembali tentang yang tadi sesi pertama. Kita lanjutkan sekarang sesi kedua. Ada tujuan sesi kedua di sini, Bapak Ibu. Agenda sesi kedua masih form yang tadi ya, tapi kita agendanya adalah sama dengan yang tadi, 25 menit boleh dilanjutkan nanti, tapi yang kita fokuskan adalah ke pertanyaan, Bapak Ibu, ke kegiatan kedua. Presentasi form rencana pendampingan dengan perkelompok. Ini sudah dibagi di grup tentang form rencana pendampingan dengan pertanyaan, frekuensi, ask and questions, kemudian baru refleksi setelah ini. Tujuan sesi 2, Bapak Ibu nanti melakukan peer learning atau peer review sesama tim atau bergantian. Kesempatan kita sama ya. Ini kita mulai masuk ke hampir sama dengan tadi. Form pendampingan ini berdasarkan remote atau rencana moderasi. Kemudian kita sampaikan, presentasikan juga per kelompok. Sama dengan tadi ya, 2-3 materi remote. Tadi kita bilang hanya ya 2 atau 1 tidak sempat, ternyata 1 yang banyak, ada 2 juga. Membuat rencana pendampingan teknis per kelompok menggunakan form yang sudah ada juga. Ya. Bapak Ibu, sekarang untuk menyusun rencana pendampingan individu di demonstrasi kontekstual kita. Kalau tadi rencana pendampingan individu juga ya. Individu juga, tapi ditugaskan berkelompok. Ini sudah ada, sebentar. Sudah ada. Ini dia. Jadi macam-macam form ini Bapak Ibu ada, tapi ini belum tersedia sekarang. Tapi dalam proses kayaknya saya sudah cari linknya, tidak dapat. Bagaimana kunjungan lapangan, nanti ada panduannya, ada remote-nya, ada rencana moderasinya yang sudah disediakan oleh PPTK Bahasa. Kemudian forum pemja PMO ya, PMO level sekolah juga ada panduannya. Kurikulum juga ada panduannya nanti, lokakarya kepemimpinan juga ada, toleransi ini baru. Ini adalah materi-materi baru. Lokakarya kepemimpinan ini mungkin untuk kepala sekolah ya juga baru. Refleksi ini juga baru. Bapak Ibu, di angkatan 1 tidak ada. Forum pemangku kepentingan daerah ini kemarin sudah ada. Ini di akhir tahun juga bagian yang baru. Jadi kita sesuaikan dengan ini dan panduannya semuanya ada. Ya. Panduannya semuanya ada dan juga nanti ada panduan penguatan. Penguatan Bapak Ibu akan diajak diskusi khusus dengan PPTK Bahasa. Ini sudah sama dengan ini tadi. Oke, saya kira itu yang akan kita cek satu-satu. Lokakarya ini berarti dia dilakukan bersama-sama. Kalau refleksi adalah mandiri. Sebentar mungkin boleh di-bolkan. Ini berarti dia bersama-sama. Ini lain mandiri, yang lain mandiri. Forum pemangku kepentingan juga berkelompok. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, yang kuning 1, 2, 3, 4 itu dilakukan berkolaborasi dengan
dengan fasilitator lain, atau mungkin satu saja, tapi itu nanti kita lihat panduannya lagi. Itu pada sesi kedua ini materi kita. Mungkin Bapak Ibu boleh melengkapi kembali form yang tadi dengan contoh-contoh yang sudah disampaikan dalam form yang sebenarnya belum tersedia di dalam tempat kita, di kami juga belum ada, tapi kita bisa mereverse atau mencontoh form yang ada di pertama tadi, di awal tadi. Clara, misalnya masih ada yang masih ragu tentang form kepemimpinan, nih apa yang mau ditanya nih, atau lokakarya toleransi. Saya juga belum dapat informasi ini, tapi mungkin yang sudah ada form tentang PMO, Pokja Manajemen atau kunjungan lapangan, itu juga sudah ada panduannya di kunjungan lapangan. Boleh ketiak di sini nanti ya, sebentar. Saya kira ada di kunjungan lapangan apa yang Bapak Ibu lakukan. Saya ulang share screen sebentar Bapak Ibu. UPT P4TK Bahasa. Mungkin pertanyaan seperti ini. Dinamika pendampingan. Itu judulnya kira-kira Bapak Ibu ya. Apa langkah awal yang harus dilakukan setelah ditugaskan ke lapangan? Itu tentu di sekitar bulan Juli Bapak Ibu nanti. Tentu bulan Juni Bapak Ibu udah bertanya-tanya nih apa pekerjaan saya atau pekerjaan kita sebagai fasilitator. Nanti Bapak Ibu akan ada grup khusus ya di tingkat koordinator, ya, grup khusus tingkat UPT, grup WA ini. Ya, Bapak Ibu tentu harus ganti HP-nya yang tidak ada WA, yang punya WA, grup yang bisa support dengan WA. Kalau dulu boleh kita pakai HP, saya sebelum ini nggak ada pakai HP WA Bapak Ibu, hanya pakai HP standar saja yang bisa nelpon, karena kadang mengganggu juga dengan WA. Tapi dengan kondisi hari ini tidak, kita harus pakai HP yang bisa support komunikasi WA atau Telegram mungkin nanti ya, Telegram yang bisa banyak anggota. Kemudian Bapak Ibu, nomor HP kalau boleh kadang-kadang kita dikasih pulsa oleh UPT. Jadi nomor HP yang didaftarkan itu yang kita gunakan. Jadi kita dapat pulsa bisa digunakan untuk mau Zoom, mau gunakan kepentingan lain. Satu lagi terkait dengan ini Bapak Ibu, nanti silakan kalau sudah di lapangan mau kita pendampingan, kita buat kalau kami ada namanya tadi, ini terkait dengan pertanyaan Fitri tadi, kembali lagi ke Fitri. Ada namanya grup WA PAC Kota Padang atau PAC Kota Banten gitu ya, berapa orang, atau PAC Provinsi. Jadi ada grup WA kami itu WA Provinsi Sumatera Barat, berapa orang, WA grup pendamping atau fasilitator hanya Kota Padang saja, berapa orang gitu. Jadi tolong itu dibuat nanti, biasanya diinisiasi sedikit mungkin menambahkan pertanyaan Fitri tadi, saya mungkin belum lengkap rasanya. Sebelum turun ke lapangan itu agar kita bisa agak lancar ya komunikasi, agak ada amunisi juga. Kalau kita sendiri tentu akan agak berpikir-pikir nih, gimana nih step pertama ini ke sekolah, karena kadang-kala seperti Prof Udan, saya saja menengok pagarnya saja, pagar sekolah saja udah syukur gitu. Kayak ketemu pacar. Iya, kayak ketemu pacar. Jadi Bapak Ibu silakan berkomunikasi sebelum kita turun itu 2 minggu atau seminggu dengan grup WA se-kota atau se-kabupaten kita. Mungkin ada di situ 5, 6 orang, 8 orang, adakan Zoom atau meeting di Google Meet juga boleh. Nah, ini apa nih panduannya kita udah dapat misalnya ya, panduannya udah dapat. Kita share dengan kawan-kawan. Nah, belum kita nanti, saya kira cukup pede nanti seandainya kita melakukan apakah lokakarya, apakah PMO, pendampingan PMO, itu akan cukup bagus. Cukup membantu lah. Kalau sudah kita berdiskusi di dalam grup. Kami lakukan itu. Bahkan kita lakukan juga luring. Yang satu kota kita luring untuk itu. Saya kembali lagi ke sini Bapak Ibu tentang ini tadi.
Apalagi pertanyaan yang mungkin muncul di kita? Berkoordinasi dengan sesama rekan. Nah, itu tadi membuat WhatsApp grup ya. Kemudian calon-calon kepala sekolah. Nah, ini biasanya sudah ada. Itu juga tentu kita minta nomor HP-nya dengan WA-nya agar kita bisa memberitahu Bapak Ibu kepala sekolah, nih kita mau loka karya kayaknya minggu depan, tapi undangannya kita tunggu dari UPT P4TK Bahasa gitu ya. Sebagai kita mengingatkan kepala sekolah agar komunikasi berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi komunikasi dengan kepala sekolah sudah cukup, kemudian dengan penjadwalan secara mandiri. Ini untuk PMO mungkin ya. PMO tadi kan Bapak Ibu itu tingkat individu ya, karena kelompok. PMO level sekolah itu Bapak Ibu silakan seperti tadi ya, kita atur jadwal kita yang tidak mengganggu jadwal sekolah, mungkin di Jumat, Sabtu, kalaupun Minggu tidak boleh digunakan atau hari Ahad ya, kita bisa gunakan jadwal setelah malam mungkin. Apa sajakah kegiatan pendampingan lagi selain yang ada kunjungan dan PMO level sekolah? Mungkin Bapak Ibu bisa mencatat ini. Apa lagi yang kita lakukan nih oleh pendampingan? Nanti kita diskusikan. Yang ketujuh, bagaimana fasilitator dapat membuat perencanaan kegiatan pendampingan daring secara berkelompok? Nah, ini perlu nih. Bapak Ibu silakan nih catat juga yang pertama yang ini. Pertanyaan nomor 6, yang kedua pertanyaan nomor 7. Nanti kita diskusikan di dalam grup ini, dalam room nanti sebentar lagi. Kemudian nomor 8. Saya kira ini biasa, udah biasa kita lakukan. Bapak Ibu tentu udah biasa nih berpengalaman. Peran utama fasilitator boleh juga nanti ini didiskusikan. Ya, silakan dicatat tentang apa peran utama menjadi fasilitator kita untuk kepala sekolah. Yang ketiga tadi Bu ya. Kemudian yang ini, apakah fasilitator terlibat dalam teknis kegiatan event organizing, misalnya aloka karya? Jawabannya sudah ada di sini. Fasilitator tidak terlibat dalam proses tersebut. Secara teknis ya, tapi secara pendekatan tentu kita tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan dinas terkait, dengan UPT. Ini sudah dirancang oleh UPT P4TK Bahasa. Saya kira itu. Bapak Ibu pertanyaan ada berapa tadi ya? 6. Silakan nanti membuat pertanyaan dan kita diskusikan di room ini. 7 dan 8. Ini sudah. Nah, ini nomor 9. Saya kira itu kita diskusikan. Bapak Ibu silakan rehat 10 menit. Saya juga ingin rehat sebentar. Setelah ini nanti baru kita refleksi dengan pertanyaan yang 3 tadi. Silakan Bapak Ibu, sambil menyiapkan pertanyaan saya juga mau minum sebentar, minta izin. Sama ke belakang, minta izin juga. Kita harus 10 menit Bapak Ibu ya. Sudah kelaparan. Pak Ata mau nyusu silakan. Mereka yang Pak.